Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ala ni'amihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah Sayyidis Sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ahli ta'at wal ibadat, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini atas izin Allah dan atas iradahnya kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, di tempat yang megah ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salah satu ibadah kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan thalabul ilm. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik? Alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu bentuk syukur nikmah dari kita. Karena banyak sebagian manusia yang lupa bahwa yang namanya kesehatan itu dan keluangan waktu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada saat ini telah menjalani hal itu. Dalam hadis dikatakan, nikmatani maghbudun fihima. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lupa daripada nikmat tersebut. Apa nikmat tersebut? Adalah as-sihhatu, pertama kesehatan, wal faragu, dan yang kedua adalah keluangan waktu luang yang kita miliki. Kita baru merasakan nikmatnya sehat itu ketika kita sakit. Baru merasakan bahwa sehat itu adalah nikmat. Namun ketika kita sehat, terkadang lupa dengan nikmat sehat itu. Bahkan nikmat kesehatan itu banyak disalahgunakan. Tidak kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun waktu luang yang Allah berikan kepada kita, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bersama-sama di sini selain melaksanakan sholat zuhur berjamaah, insya Allah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Insya Allah kata Allah, barang siapa yang Nabi mengatakan, barang siapa yang berthalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan mengambil bahasan tentang kajian dari kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar al-Asqalani terkait dengan bagaimana kita berusaha untuk sholat dengan khusyuk. Kenapa kita perlu merasakan salat dengan khusyuk? Karena ini salah satu adalah ibadah yang awal sekali akan diperiksa di hari kiamat nanti. Inna awwala yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalah. Wah, sekali amal yang akan pertama kali dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah salat kita dulu sebelum yang lainnya. Kalau salat kita bagus, insya Allah yang lainnya akan terbawa baik. Namun sebaliknya, kalau salat kita dinilai buruk, maka ini akan berdampak kepada ibadah-ibadah kita yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan salat khusyuk ini, kembali lagi saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira tadi kita salat khusyuk enggak? Kira-kira khusyuknya berapa persen? Apakah 100%? Kalau 100% itu artinya kita dari awal takbir sampai menjelang salam betul-betul khusyuk. Tidak ingat utang,
tidak ingat kerjaan, tidak ingat obyekan, bahkan mungkin yang anak muda tidak ingat mantan segala macam. Nah, kalau memang itu betul kita bisa full 100%, alhamdulillah. Namun pada kenyataannya hal ini sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena ada kisah yang menarik. Ketika Nabi dengan para sahabatnya sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi menunggu waktu sholat, Nabi dan sahabat berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kok saya kalau sholat itu susah khusyuk? Kira-kira apa kiatnya ya Rasul untuk agar sholat kita senantiasa khusyuk dalam sholat?" Lalu Nabi pun menjawab, kata Nabi, memang yang namanya sholat khusyuk itu sangat sulit. Bukan berarti tidak bisa, sangat sulit. Jadi perlu dilatih, perlu dipelajari, perlu ditekuni, dan perlu dihayati, direnungkan dan sebagainya. Belum selesai Nabi memberikan jawaban terhadap sahabat yang bertanya tadi, tiba-tiba Sayyidina Ali mengacungkan tangan, "Ya Rasulullah, saya sanggup untuk salat khusyuk." Lalu Nabi pun bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, apakah engkau sanggup betul untuk salat khusyuk?" "Ya Rasulullah, saya sanggup." Lalu Nabi pun menantang, "Kalau betul engkau sanggup untuk salat khusyuk, maka saya akan hadiahkan selendang saya ini. Kamu boleh pilih apakah selendang yang dari Irak atau yang dari Yaman. Silahkan tinggal pilih," kata Nabi. Kemudian Sayyidina Ali pun melaksanakan sholat. Dari awal sholat, para sahabat yang lain hanya menyaksikan saja. Seperti khusyuk sholatnya dari awal sampai akhir, sampai salam selesai. Lalu Rasulullah bertanya pada Sayyidina Ali, "Ya Ali, bagaimana sholatmu tadi? Apakah engkau benar-benar khusyuk dalam sholat tadi?" Kata Sayyidina Ali, jawabannya adalah, "Ya Rasulullah, pada saat rakaat yang pertama saya full khusyuk, tidak ingat sesuatu. Begitupun pada saat rakaat yang kedua, saya masih full khusyuk, hanya mengingat Allah semata, tidak mengingat yang lain. Namun," kata Sayyidina Ali, "ketika hendak salam, saya teringat hadiah yang engkau akan berikan. Oh, asik nih kalau saya sholat khusyuk, nanti saya akan dapat hadiah dari Nabi berupa selendang." Bahkan tidak sampai situ saja, Ali masih menghayal lagi. "Saya pilih yang mana nih selendangnya, apa yang dari Irak atau yang dari Yaman?" Sebaiknya yang dari Yaman lebih bagus katanya. Nah, akhirnya nggak jadi khusyuk. Ternyata memang khusyuk itu perlu latihan, perlu perenungan dan perlu penghayatan. Tidak semudah itu kita sholat khusyuk. Nah, pada kesempatan ini saya tadi akan membahas tentang sholat khusyuk dari kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang banyak menjadi rujukan pegangan bagi para santri dan juga bagi para ustaz dan ustazah. Nah, di antaranya di sini dibahas tentang babul hassi alal khusyu'i fi shalah. Tentang bab yang dianjurkan kita khusyuk di dalam salat. Nah, pertama hadisnya dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajulu muhtasiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau melarang seseorang salat dengan muhtasiran. Apa itu muhtasiran? Di sini dijelaskan ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi. Yang dimaksud dengan muhtasiran adalah meletakkan tangannya di atas pinggangnya. Jadi bahasa kita bertolak pinggang. Nah, itu. Baik tolak pinggangnya tangan kanan ataupun tolak pinggangnya tangan kiri atau kedua-duanya bahkan. Ini tentu jangankan untuk menghadap Allah yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Kita menghadap mungkin Pak RT aja lah yang paling rendah, maaf. Mungkin nggak sopan ya kalau kita berbicara menghadap Pak RT atau bahkan yang lebih tinggi dengan bertolak pinggang. Itu kesannya kayak lagi marah gitu, bukan lagi untuk bertanya. Apalagi menghadap Allah, itu sangat tidak etis, sangat tidak beradab kalau kita sholat sambil bertolak pinggang. Satu itu. Yang kedua, kenapa kita dilarang sholat bertolak pinggang? Karena memang dalam hadis yang lain dikatakan anna zalika fi'lul yahudi fi sholatihim, bahwa bertolak pinggang itulah salah satu bentuk sholatnya orang-orang Yahudi ketika mereka sholat. Jadi kita tidak boleh mengikuti suatu kaum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti suatu kaum,
maka kita termasuk dari kelompok kaum tersebut. Jadi dua alasan kenapa tidak boleh sholat kita bertepuk pinggang. Pertama, dari sisi adab itu tidak sopan. Apalagi menghadap Allah dengan bertepuk pinggang itu sangat tidak sopan ya. Kedua juga karena ini adalah salah satu perbuatan sholatnya orang-orang Yahudi. Jadi kita tidak boleh meniru mengikuti orang Yahudi tersebut. Berikutnya hadis dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Idza quddimal asya," apabila makanan telah disiapkan, telah dihidangkan, "fabda'u bihi," maka mulailah kalian untuk memakan santapan tadi yang telah disediakan, "qabla an tusallul maghriba," sebelum engkau melaksanakan sholat maghrib. Hadisnya begini demikian. Artinya di sini kita lebih disunahkan untuk melaksanakan apa yang telah tersidang tadi, untuk makan dulu sebelum kita melaksanakan sholat secara umum. Walaupun di sana dikatakan sholat maghrib, tapi ini berlaku, sebagian ulama menyatakan berlaku secara umum. Sholat apapun, kalau kita tiba waktu dan kita juga pas ingin makan, maka yang disunahkan adalah lebih dulu makannya. Memang terjadi khilaf di kalangan ulama, ada yang menyatakan ini adalah wajib. Kalau wajib, apapun alasannya kita harus makan, baik lapar maupun tidak. Kalau hidangan sudah disediakan di rumah atau dimanapun, kita untuk disunahkan, sebagian menyatakan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan tadi sebelum sholat. Kenapa? Karena agar tidak sholat kita menjadi kebayang-bayang makanan tadi. Apalagi kalau makanan itu makanan favorit kita, makanan kesukaan kita, tentu akan terbayang-bayang ketika sholat. Ulama juga menjelaskan, sebagian menyatakan baik dalam keadaan lapar maupun tidak, karena kalau sudah disiapkan kita disunahkan untuk segera makan. Permasalahannya kalau seandainya waktunya sudah kepepet, misalnya waktu sholat tinggal 2-3 menit lagi atau 5 menit lagi, seandainya kita makan, tentu waktu sholat akan menjadi hilang. Nah, terjadi khilafan di kalangan ulama, sebagian menyatakan tetap, bagi yang menyatakan bahwa makan itu wajib, maka harus makan dulu walaupun sampai waktu kelewat. Tapi sebagian lagi jumhur ulama menyatakan tidak, harus dilakukan sholat dulu yang punya waktu untuk menghormati waktunya, baru kita makan setelah itu. Nah, itu terkait dengan hidangan ya. Jadi ada khilafan di kalangan ulama, tapi sebagian menyatakan kita lihat waktunya. Kalau waktunya masih mencukupi, silahkan kita untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Tapi kalau waktunya sudah mepet, akan mengakibatkan sholat kita akan tertinggal atau waktunya akan luput, maka sebaiknya kita laksanakan sholat dulu, baru kita mencicipi hidangan yang telah disediakan. Berikutnya hadis dari An Ibnu Zar Al-Ghifari, qala Rasulullah SAW, "Iza qama ahadukum bis shalah fala yamsahul hasa." Kata Nabi, apabila kita sedang melaksanakan sholat, maka janganlah dia menghapus debu ataupun kerikil ataupun apa adanya yang ada di jidat kita maupun yang ada di tempat sujud kita. Janganlah dihapus, janganlah dihilangkan. Kenapa? Karena di situ terdapat barokah, terdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan saja kalau ada sebutir debu atau apa, pasir atau apapun bentuknya yang menempel di wajah kita ataupun yang ada sejadah kita, biarkan saja. Jangan dihilangkan, jangan dihapus, karena di situ terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut Ahmad Ibnu Hanbal, seandainya pun mau dihapus, itu hanya boleh wahidatan, sekali saja, jangan diulang-ulang. Hapus gini, itu akan menunjukkan tidak khusyuk salat kita. Ada debu di tempat sujud, kita hapus-hapus, itu tidak akan menyebabkan khusyuk kita dalam sholat. Auda atau tinggalkan, jadi pilihannya kita tinggalkan atau hanya dibenarkan sekali saja kita mengusap, tidak berulang-ulang ketika ada debu ataupun kotoran di dahi kita. Berikutnya hadis an Aisyah qalat, dari Aisyah, sa'altu Rasulullah, kata Aisyah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an iltifati fis shalah, yaitu menengok, menoleh ketika sholat.
Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, apalagi sholat jangan tengok-tengok, jangan menoleh kiri kanan ya. Kenapa di sini dikatakan huwa ihtilasun yahtalisuhul syaitan? Itu adalah salah satu curian dari syaitan. Jadi kalau kita sholat sambil nengok kiri kanan, itu adalah merupakan curian yang dilakukan oleh setan. Kalau namanya dicuri pasti akan berkurang pahala kita, akan berkurang barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Min sholatil abdi, dari sholatnya seorang hamba. Jadi sebaiknya ketika sholat fokus pada tempat sujud kita. Pandangan kita hanya tertiba, jangan noleh kiri kanan, karena itu dapat menyebabkan berkurangnya nilai pahala sholat kita, karena itu bukan bagian daripada curian oleh setan pada sholat kita. Bahkan At-Tirmidzi menyatakan iyyaka waltifatu fis shalah fa innahu halakah. Hindarilah daripada menengok atau menoleh di dalam sholat, karena fa innahu halakah, itu akan menyebabkan kebinasaan. Artinya sholat kita menjadi tidak sempurna. Itu harus kita hindari dalam sholat. Fa in kana la budda fafit tatawu. Seandainya pun kata Ahmad bin Hambal, seandainya pun kita melaksanakan tadi menoleh, hanya boleh di sholat tatawu, sholat sunnah saja, tidak di sholat wajib. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hambal. Berikutnya adalah hadis dari, masih lanjutan hadis yang tadi, kenapa kita tidak menoleh, kata dalam hadis yang lain dikatakan apabila kita sholat sesungguhnya Allah sedang menghadap kepada kita juga. Jadi ketika kita sholat Allah pun menghadap kita. Namun ketika kita menoleh maka Allah pun akan meninggalkan kita, karena Allah tidak suka ketika kita sholat sedang toleh kiri kanan tanpa ada sebab yang jelas. Berikutnya hadis dari Anas, qala Rasulullah SAW, "Idza kana ahadukum bis shalah." Apabila seseorang sedang melaksanakan salat, fa innahu yunaji, maka sesungguhnya dia sedang berdialog, sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yabsuqanna, maka janganlah sekali-kali dia meludah. Baina yadahi, di hadapannya, wala yamini, ataupun di samping kanannya. Walakin ansimali, maka kalau mau meludah itu adalah di sebelah kirinya. Hadis ini mungkin berkaitan pada zaman Rasulullah ya, di mana salat masih di tanah lapang, tanah terbuka. Jadi masih tanahnya masih bentuk pasir segala macam. Untuk kita saat ini mungkin sudah tidak ada karena sudah pakai karpet segala macam. Mungkin dapat kita kiaskan kalau kita bersin atau batuk, sebenarnya pun tidak menghadap ke depan ataupun menghadap ke kanan, tapi hendaklah kita ambil ke posisi kiri, baik batuk maupun bersin, karena di depan kita tadi Allah sedang menghadap kepada kita juga. Untuk itu sebaiknya kita hindari untuk hal-hal demikian. Berikutnya dari hadis dari Anas masih, kana kiramu li Aisyah. Kata Anas, Aisyah itu memiliki tirai di rumahnya, di mana tirainya tadi satarat bihi janib baitiha. Tirainya yang dimiliki Aisyah tadi menutupi sebagian rumahnya. Wa qala lahan Nabi, lalu Nabi berkata kepada Aisyah, "Amiti anna kiram." Kata Nabi, coba engkau singkirkan saja Aisyah ini tirainya. Kenapa? Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'radu li fi salati. Kata Nabi, karena tiraimu ini menggangguku dalam salat. Aku sering melihat, terbayang dengan tiraimu ini, karena tirainya ini bukan sekedar tirai polos, tapi tirainya ini berwarna, bercorak, sehingga Nabi merasa terganggu ketika ada tirai di sampingnya, maka minta dikeluarkan dari tempat sholat tadi. Nah, begitupun kita, sebaiknya kita pun kalau sholat hendaknya berpakaian yang rapi, selain rapi juga hindari pakaian yang apalagi yang ada tulisannya ya, terutama untuk bapak-bapak ya, ada mungkin pakai kaos, tulisannya nanti ada belakangnya tulisan bobotoh Persib misalnya, itu tidak akan dilihat orang sebelahnya, itu tidak khusyuk. Begitupun ibu-ibu, kalau bisa ibu-ibu jangan memakai pakaian mukenanya janganlah yang bercorak, kalau bisa yang polos. Itu kan nanti akan jadi perhatian yang di belakangnya, itu kan akan tidak mengurangi kehusuan kita dalam sholat.
Berikutnya hadis dari Jabir bin Samrah. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yantahiyanna aqwamun, hendaklah disudahi, hendaklah berhenti bagi mereka yang ketika sholat memandang ke atas langit, ya, kita mungkin ke atap-atap sini. Nah, itu harus dihindari dalam sholat. Bahkan Nabi mengancam, awala tarji'u ilaihim, atau kami tidak kembalikan lagi pandangan mereka, penglihatan mereka. Artinya bisa dibutakan mata kita apabila kita sholat dengan selalu mengadah ke atas melihat sesuatu. Nah, itu tidak dibenarkan dalam sholat. Jadi harus tetap khusyuk memandang tempat sujud kita. Berikutnya hadis dari Jabir an Aisyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'ul akhbasan. Kata Nabi, tidak ada salat ketika makanan telah disediakan. Nah, ini kembali kepada hadis yang tadi, memperkuat hadis yang di atas tadi, bahwa ketika makanan telah disiapkan maka sebaiknya kita santap dulu makanan tadi selama waktu salat masih tersedia. Wala huwa yudafi'ul akhbasan. Dan janganlah tidak ada salat bagi yang menahan-nahan dari kedua kejelekan. Apa yaitu? Ketika kita ingin buang angin maupun ingin buang air besar ataupun buang air kecil. Ini tidak boleh ditahan-tahan kalau kita lagi baru mau awal salat. Ketika mau awal salat sudah asa ada menahan rasa mau kencing ataupun mau buang air besar, sebaiknya itu tidak dilakukan. Sebaiknya kita batalkan salat, kita untuk memenuhi hajat dulu. Kecuali kalau sholatnya sudah di akhir. Nah, itu sebagian menyatakan silakan, walaupun ada sebagian menyatakan itu makruh, tapi sebaiknya nggak apa kita selesaikan. Tapi kalau masih di awal kita sudah merasa mules, sakit perut atau mau menahan buang air kencing segala macam, sebaiknya itu kita lakukan dulu. Karena di sini katakan tidak ada sholat bagi yang menahan buang angin maupun buang air kecil dan sebagainya. Terakhir hadis yang ke-10, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaiton. Menguap itu, kadang kita suka menguap dalam salat. Nah, itu apa kata Nabi? At-tasa'ubu minasyaiton. Bahwa menguap itu adalah gangguan dari setan, bagian dari setan. Baija tasa'aba ahadukum falyuqzim mastata'a. Maka apabila kita ada rasa ingin menguap, maka usahakanlah sedapat mungkin kita tahan. Jangan sampai menguap. Mastato'a, semampu kamu. Karena itu adalah bagian daripada gangguan setan. Namun kalau sudah tidak mampu juga, apa boleh buat, maka kita tutup dengan tangan kita. Itu adabnya ya ketika kita dalam keadaan mengantuk misalnya. Nah, itu hendaklah kita lakukan demikian. Wazada fi shalah, dan itu terjadi ketika kita sholat. Jadi kalau kita lagi sholat menguap, tentu memang seandainya pun kita bertemu dengan orang, kalau menguap pun tidak sopan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang harus kita jaga agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Pertama, tidak menoleh kiri kanan, tidak melihat ke atas, ataupun tidak membatuk sembarangan, dan juga hindari dengan pakaian yang berwarna dan segala macam dalam rangka kita menjaga khusyukan kita dalam sholat. Semoga kalau sholat kita bisa khusyuk, maka akan mendapat jaminan dari Allah sebagaimana di surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah hamba-hamba Allah yang mukmin. Seperti apa yang beruntung tadi, allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk ketika melaksanakan sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.